Siapa Portman? Portman adalah seorang warga Belanda yang berpendidikan tinggi tamatan Indologen Leiding atau Akademi Pamong Praja Delft, negeri Belanda. Setelah menamatkan pelajarannya di akademi tersebut, Portman mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk membantu pemerintah jajahan di Pulau Perca, Sumatera, bagian sebelah utara belahan barat. Pada tahun 1890, Portman ditempatkan di Tapak Tuan Aceh bagian barat, arah selatan, dan daerah ini sebelumnya sekali direbut oleh tentara KNIL Belanda di bawah pimpinan Kapten Collins. Kepada siapa Portman diperbantukan? Didapati oleh Portman, penduduk daerah setempat telah memeluk agama Islam, dan kebanyakan dari mereka itu berbahasa Minangkabau pesisir. Karena itu Portman harus belajar tulis Arab dan bahasa Minangkabau, dan berhasil. Jabatan Portman adalah Adsporan Controller atau BB, langsung di bawah Kapten Collins sebagai penguasa perang, karena pemerintah sipil belum dibentuk. Tugas utama Portman ialah menyelidiki asal-usul, adat istiadat, dan mengenai keadaan penduduk daerah pedalaman yang belum direbut oleh tentara Belanda, yang kesemuanya ini baik dengan lisan maupun dengan tertulis harus dilaporkan kepada Kapten Collins sebagai atasan langsung. Oleh Kapten Collins dan pemerintah dijadikan bahan dan pedoman, baik untuk menjalankan pemerintahan sebagai penguasa perang maupun untuk kepentingan operasi-operasi militer dan kependudukan. Berkat bantuan dengan segala laporan-laporan rahasianya, Kapten Collins memutuskan melalui alur sungai Simpang Kiri atau Lau Alas kota Caneh harus direbut, dan berhasil, dan kemudian terus maju merebut dataran tinggi Tanah Karo pada tahun 1904 dari pintu belakang, sedangkan dataran rendahnya daerah Deli dan Langkat telah lama jatuh diduduki berganti-ganti oleh bangsa asing dari pintu depan Selat Malaka. Nama Portman sangat dikenal dalam pemerintahan Belanda sebagai seorang sejarah, khususnya untuk daerah Aceh Selatan, Tapanuli, Sumatera Timur. Inilah sampai ke Pulau Jawa yang mempunyai kaitan sejarah antara orang Aceh atau Gayo dengan kekerajaan Islam di Pulau Jawa, seperti Sunan Kalijati atau Palatehan Syarif Hidayatullah. Akan tetapi Portman sama sekali tidak dikenal di dunia ilmu pengetahuan sejarah atau mass media cetak, karena tulisan-tulisannya sebagai Adsporan Controller atau BB dan berbagai jabatannya itu kesemuanya bersifat rahasia, dan kebenarannya menjadi pegangan dan pedoman pemerintah Belanda untuk memperkuat kedudukannya di daerah jajahan seberang lautan. Itulah sebabnya mengapa Portman tidak mau karya-karyanya muncul di permukaan dunia ilmu pengetahuan, dan dia lebih suka mengabdikan dirinya kepada kepentingan pemerintahan Belanda daripada menjadi orang terkenal sebagai seorang etnolog atau sejarawan. Hipotesis Portman. Dari hasil penyelidikan Portman, antara lain hipotesanya menyimpulkan sebagai berikut. Orang-orang Gayo dan orang Alas bersamaan datang dari Teluk Martaban atau Burma dengan orang-orang Batak. Orang-orang Gayo dan orang Alas mendarat di muara sungai Simpang, memasuki pedalaman menelusuri sepanjang sungai Simpang Kiri atau Lawe Alas, dan menetap di kota Caneh. Dari kota Caneh mereka menduduki seluruh pedalaman Aceh. Orang-orang Batak mendarat di muara sungai Sorkam, memasuki pedalaman dan bermukim di kaki gunung Pusuk Buhit di sebelah barat Danau Toba. Orang-orang Pak-Pak dan orang-orang Dairi etnologik lebih dekat ke orang-orang Batak. Akan tetapi mereka yang langsung menduduki daerah sekitar Simpanganan, Pak-Pak dan Karo tidak turut termasuk orang-orang Batak yang memencar dari kaki gunung Pusubuhit dari pantai-pantai Danau Toba. Begitulah antara lain hipotesis dari Portman, dan di sini dapat dengan jelas dilihat bahwa Portman
membedakan orang-orang Batak dengan lainnya. Orang Batak memencar dari sekitar kaki Gunung Pusubuhit di tepi barat Danau Toba, dan sebelumnya telah mendarat di muara Sungai Sorkam. Sedangkan yang lainnya memencar di daerah Aceh Selatan, Tengah, Tenggara, dan lainnya pula di Tanah Karo, Langkat, Deli, dan dataran tinggi pegunungan, dan lainnya lagi di daerah Dairi yang kesemuanya ini mendarat melalui muara sungai Simpang di Singkil Aceh Selatan. Orang-orang yang berdomisili di tepi barat Danau Toba ini kemudian memiliki danau itu dan tanah serta dengan segala isinya, dan kemudian orang lain mengatakan mereka itu orang Toba, maksudnya orang yang tinggal di daratan dari Danau Toba. Demikian juga seperti orang Alas, karena mereka tinggal di tepi sungai Alas, maka orang lalu mengatakan mereka itu orang Alas.